wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Berjumpa lagi dengan Bapak Samsi Akrijul. Kali ini kita akan membahas pelajaran di kelas 6 pada tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Oke, menu belajar hari ini yaitu di subtema 1 rukun dalam perbedaan. Pada pembelajaran 1 ini ada 3 fokus pelajaran yang kita bahas, yaitu bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pelajarannya, kita harus tahu dulu pemetaan kompetensi dasar pelajaran kita di tema 2 kelas 6 ini, yaitu pada pelajaran IPA menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai penelusuran berbagai sumber. IPS memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Terus menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Pada bahasa Indonesia, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, serta memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Baiklah, kita lanjut saja ke materi bahasa Indonesia. Pada materi bahasa Indonesia ini, Ananda semuanya dapat menemukan informasi penting dari teks tersebut. Menemukan informasi penting dari teks tersebut dapat dilakukan dengan membaca sebuah teks tersebut. Membaca sebuah teks tersebut dapat bermanfaat bagi kita untuk menambah informasi dan pengetahuan. Oleh karena itu, kita harus membaca teks dengan cermat dan saksama agar kita dapat memahami seluruh isinya dengan tepat. Menulis kalimat pertanyaan dengan kata tanya itu ada berbagai macam. Kata tanya adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Terus menulis kalimat dalam peta pikiran yang kita gambarkan dalam diagram secara visual, kita dapat menemukan ide, konsep, informasi, atau hal-hal lain dalam peta pikiran tersebut. Nah, untuk menggali informasi penting dari teks narasi sejarah, dapat menggunakan aspek kata tanya tersebut dan menuliskannya dalam peta pikiran. Berdasarkan jenis dan pemakaiannya, kata tanya dibedakan seperti berikut. Ada kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan kata benda, bukan manusia. Contoh, apa isi teks proklamasi? Kedua, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana dapat digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya adalah bagaimana cara mengibarkan bendera. Yang ketiga, kata tanya di mana, kemana, dari mana dapat digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana suku Bali tinggal? 4. Kata tanya kapan dapat digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan Indonesia merdeka? Yang kelima, kata tanya siapa dapat digunakan untuk menanyakan nama orang. Contoh, siapa yang membaca teks proklamasi? Yang keenam, kata tanya berapa dapat digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa harga cenderamata itu? Yang ketujuh, kata tanya mengapa dapat digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh, mengapa harga kain batik mahal? Nah,
Itulah pembahasan materi pada pelajaran bahasa Indonesia dan bisa digunakan untuk membuat peta pikiran dalam sebuah bacaan. Selanjutnya, pembahasan mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan memahami makna proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya berlangsung sekitar 1 jam, tetapi peristiwa tersebut membawa perubahan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berikut makna adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang pertama merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Artinya, proklamasi merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Dengan latar belakang yang berbeda, penduduk bersatu untuk melawan penjajahan. Yang kedua, tonggak sejarah negara Indonesia. Artinya, dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan merupakan awal dari kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, perjuangan sebagai negara baru. Artinya, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang keempat, pengakuan kepada dunia luar. Artinya, dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa yang mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Yang kelima, menaikkan martabat bangsa. Artinya, dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan telah memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara bebas dari penjajahan dan negara memiliki martabat dan negara yang mandiri. Kemudian, pembahasan materi pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Pelajaran IPA kali ini kita membahas tentang habitat tumbuh-tumbuhan. Habitat tumbuh-tumbuhan adalah suatu tempat di mana tumbuhan tersebut dapat melangsungkan kehidupannya dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ada 2 macam habitat pada tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, habitat tumbuh-tumbuhan hidup di air. Yang kedua, habitat tumbuh-tumbuhan hidup di darat. Ini ada beberapa contoh tumbuhannya seperti tanaman kaktus. Habitat kaktus berada pada lingkungan kering atau disebut dengan xerophyte. Akar kaktus yang sangat panjang, daun kaktus berduri, batang kaktus berlapis lilin. Batang kaktus tersusun atas jaringan spoon atau menyerap air. Memiliki banyak pori-pori pada batang. Memiliki stomata yang dibuka hanya di malam hari. Yang kedua contoh tumbuh-tumbuhannya itu tanaman bakau. Tanaman bakau tumbuh di lingkungan berkadar garam tinggi atau disebut dengan halofit. Biasanya terdiri dari 1 jenis pohon, yaitu pohon bakau, yang mempunyai akar pohon yang tidak beraturan. Lahan hutan ini selalu digenangi oleh air, yang memiliki lentisel di bagian kulit pohon. Terus, tanaman teratai. Tanaman teratai tumbuh di lingkungan yang berada di air atau disebut hidrofit. Akar teratai tumbuh pada dasar perairan. Daunnya mengapung di permukaan air. Fungsi daun agar dapat menyerap cahaya matahari. Daun teratai yang bundar lebar dan tipis berfungsi memudahkan proses fotosintesis dan mengurangi penguapan pada malam hari. Kemudian tanaman lumut tumbuh di lingkungan lembab atau hydrofit, tidak memiliki bagian tumbuh daun sejati dan akar sejati, tidak memiliki pembuluh, melekat pada tanah dan bantuan dengan akar semu. Nah,
itu contoh tumbuh-tumbuhan dengan habitatnya. Ada beberapa contoh ya yang banyak lagi dalam kehidupan kita. Oke deh, ananda semuanya. Itulah pembahasan materi pelajaran kita pada tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 1 ini ya. Selanjutnya, ini adalah rangkuman pelajaran kita pada pembelajaran 1 bahasa Indonesia. Anda dan semuanya dapat membaca teks-teks dari video Bapak ini dari pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Di sini ada beberapa latihan soal untuk yang Anda kerjakan ya. Terus nanti kita akan mempelajari pelajaran 2. Sampai jumpa. Semoga kita semua sehat-sehat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.